Paham, selesai. Adelia, Hadir. Andini, Hadir. Anes, Hadir. Hilmi. Hari ini kita belajar tentang fungsi dan kedudukan Pancasila. Sebelum kita mulai masuk materi, kita preset dulu ya. Oke, mulai ya. Tujuan pembelajaran kita ya, yaitu ya, kalian bisa ya mengidentifikasi fungsi dan kedudukan Undang-Undang NRI tahun 1945 ya. Dan kalian juga bisa menjelaskan fungsi dan kedudukan Undang-Undang NRI tahun 1945. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Oke, anak-anak, ada pertanyaan ya dari Ibu nanti, yaitu apa yang kalian ketahui tentang Undang-Undang Dasar? Ayo. Silakan bisa kita lakukan ini ya. Undang-Undang Dasar RI tahun 1945 adalah hukum dasar atau konstitusi negara Indonesia. Dokumen ini berperan sebagai landasan hukum bagi seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia dan mengatur segala aspek kehidupan bernegara. Oke ya, itu jawaban dari Sakira. Kita tepuk tangan dulu ya. Pertanyaan yang kedua. Ini ya, bagaimana Undang-Undang Dasar mengatur dalam bernegara? Aku. Oke, bukan ya. Beberapa hal yang diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945. 1. Menetapkan dasar-dasar negara. 2. Membentuk lembaga-lembaga negara. 3. Menentukan hubungan antara lembaga negara. 4. Menjamin hak asasi manusia. 5. Menyelesaikan sengketa. 6. Menjamin ketertiban dan keamanan. 7. Mengembangkan kesejahteraan masyarakat. Oke, ya, jadi itu bagus sekali jawaban dari Mei. Kita tepuk tangan ya. Fungsi dan kedudukan UUD NRI tahun 1945. Pada bagian ini dipaparkan sifat, fungsi, dan kedudukan UUD NRI tahun 1945. Informasi tersebut dipaparkan berikut. 1. Sifat dan fungsi UUD NRI tahun 1945. Undang-Undang Dasar bukanlah hukum biasa, melainkan hukum dasar, yaitu hukum tertulis paling tinggi dalam sebuah negara. Oleh karena itu, setiap peraturan perundang-undangan yang kedudukan lebih rendah dari UUD tidak boleh bertentangan dengan UUD. Begitu pula dengan kebijakan maupun tindakan yang dilakukan oleh pejabat atau penyelenggara negara, semuanya harus berlandaskan UUD. UUD NRI tahun 1945 bersifat singkat dan supel atau luas. Singkat karena hanya memuat aturan-aturan pokok saja. UUD NRI tahun 1945 hanya memuat garis-garis besar saja sebagai perintah kepada penyelenggara negara untuk menyelenggarakan kehidupan bernegara.
Adapun aturan-aturan pokok yang terdapat di dalam UUD NRI tahun 1945 tersebut dapat dijabarkan lebih lanjut dalam peraturan-peraturan lain yang kedudukannya lebih rendah daripada UUD NRI tahun 1945 secara lengkap dan terperinci, seperti Undang-Undang, UU, Peraturan Pemerintah, PP, dan peraturan perundangan lainnya. Oleh sebab itu, UUD NRI tahun 1945 hanya memuat aturan-aturan pokok saja yang bersifat supel atau luas. Tahukah kalian apa artinya supel dan luas? Supel atau luas berarti UUD NRI tahun 1945 dapat mengikuti perkembangan zaman. Kehidupan masyarakat berjalan dinamis dan berubah begitu pesat mengikuti perkembangan zaman. Oleh karena itu, diperlukan suatu undang-undang dasar yang luas yang mampu menyesuaikan diri dengan segala situasi dan kondisi perkembangan zaman yang terus berubah. Undang-undang dasar yang sesuai bagi bangsa dan negara Indonesia adalah UUD NRI tahun 1945. Hal itu sudah terbukti dan teruji selama perjalanan sejarah bangsa Indonesia yang sudah melewati berbagai macam ujian dan cobaan hingga sampai sekarang. Sebelum kalian melanjutkan mempelajari mengenai fungsi UUD NRI tahun 1945, coba kalian simak penggalan berita Ojek Online berikut. Kedudukan dan fungsi Undang-Undang NRI tahun 1945. Undang-Undang NRI tahun 1945 ya itu merupakan konstitusi atau hukum dasar tertinggi yang menjadi landasan bagi pembentukan dan penyelenggaraan negara. Ya, dokumen ini menetapkan struktur pemerintahan, hak dan kewajiban warga negara serta prinsip-prinsip fundamental. Ya, fundamental. Pengertian undang-undang adalah dokumen tertulis yang membuat aturan dasar negara, ya, memberikan landasan hukum dan pedoman bagi sistem pemerintahan. Sifatnya itu mengikat, ya, dan menjadi sumber dari sumber hukum tertinggi di suatu negara. Kedudukannya itu menjadi kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di sini ada contoh masalah terkait fungsi dan kedudukan undang-undang, ya, NRI tahun 1945. Itu ada contoh pelanggaran HAM, ya. Pelanggaran HAM itu contoh dari masalah terkait fungsi kedudukan undang-undang, ya. Jadi masalahnya sering sekali terjadi pelanggaran HAM, ya, atau hak asasi manusia di Indonesia ini, seperti penyiksaan, penghilangan paksa nyawa seseorang, dan diskriminasi. Ya, hubungannya dengan Undang-Undang NRI 1945 itu secara tegas menjamin hak asasi manusia setiap warga negara, ya, itu ada di pasal 28, ya, tentang hak asasi manusia. Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok, ya. Nanti ada itu, ya. Kalau kerja yang akan terjadi, silakan berbalik, ya. Oke, ini saya sama kalian, ya, sambil berfokus, ya. Apa sudah kelompoknya, ya. Bagaimana kedudukan Undang-Undang Negara Republik Indonesia? Siapa yang mau menjawab? Oke, silakan Adelia. Ya, bagaimana kedudukannya? Oke, ya. Jadi jawaban dari Adelia itu benar sekali. Sampai kita kasih hapus dulu, ya, tangan dulu. Sekali lagi Ibu ingin bertanya, ya, tentang bagaimana fungsi Undang-Undang Dasar 1945 di masa sekarang. Siapa yang bisa menjawab? Boleh tunjukkan semua atau? Undang-undang memiliki fungsi. Nah, di sini saya di sini
Ya. Undang-undang memiliki fungsi lain, antaranya 1. Sebagai pedoman penyelenggara negara, 2. Menjamin hak asasi manusia, 3. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, 4. Sebagai alat kontrol terhadap kekuasaan negara, 5. Menjadi landasan bagi pembangunan nasional. Oke, ya. Benar sekali jawaban dari hal ini. Kita kasih tepuk tangan dulu ya. Oke, sekarang sudah berkelompok ya. Kalian akan mengidentifikasi ya dengan menjawab TKPD berkelompok ini ya. Nanti kalian maju ke depan ya. Ini kelompok silakan diskusikan ya. Ya. Silakan diskusi ya. Diskusi ya, sama-sama jawabnya. Apa isi undang-undang, pertanyaannya paham?
yang bersangkutan agar terjamin hak-haknya dan bertujuan untuk mengatasi tindakan-tindakan para penguasa negara tersebut. 2. Adanya kehendak dari penguasa negara dan atau rakyatnya untuk menjamin agar terdapat pola atau sistem tertentu agar pemerintahan negaranya. 3. Adanya kehendak para pembentuk negara baru tersebut agar terdapat kepastian tentang cara penyelenggaraan ketatanegaranya. 4. Adanya kehendak dari beberapa negara yang mulanya berdiri sendiri untuk menjalin kerjasama. 2. Tulis fungsi UUD Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Jawaban 1. Pedoman atau aturan dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa. Kalian perhatikan dulu ya. 2. Pedoman atau aturan dalam penyusunan peraturan undang-undang negara. 3. Alat bakal apakah norma hukum yang berbeda sesuai atau tidak dengan norma hukum yang berfungsi. Dan pada akhirnya apakah norma-norma hukum tersebut bertentangan atau tidak dengan ketentuan undang-undang NRI 1945. Bagaimana kedudukan Undang-Undang Dasar RI 1945? Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sebuah hukum absolut tertinggi dalam pengertian setiap produk hukum seperti buku, PP, perda. Dan setiap kebijaksanaan pemerintah harus melandaskan UUD 1945. Dari Undang-Undang Dasar 1945 menempati urutan tertinggi dalam peraturan perundungan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Oke. Ini berarti undang-undang dasar dijadikan sebagai sumber hukum dari semua peraturan perundungan yang berlaku di negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bertanya di kelompok ini? Sekian tuh. Apabila pedoman atau aturan dalam pembentukan peraturan undang-undang. Apa? Yang 4 Farid. Apabila pedoman Pakai atau bahasa Indonesia sayang. apa itu pedoman atau acuan dalam penyusunan peraturan perundang-undang? Apa itu pedoman
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuliskan hal-hal yang apa menjadi alasan kenapa suatu negara memiliki sebagai itu. Satu, adanya banyak para warga negara yang bersangkutan agar terjamin hak-haknya dan bertujuan untuk mengatasi keberpihakan para penguasa negara tersebut. Dua, adanya kehendak dari penguasa negara dan atau rakyatnya negaranya. Tiga, adanya kehendak para pembentuk negara baru tersebut agar kehendak dari beberapa negara yang menilainya sendiri untuk tidak bersama. Dua, tuliskan kunci jawabannya. Dua, satu, pedoman atau bantuan dalam penyelenggaraan kehidupan bangsa dan negara. Dua, pedoman atau bantuan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Tiga, alat kontrol apakah norma hukum yang lebih rendah sesuai atau tidak dengan norma hukum yang lebih tinggi, dan pada akhirnya apakah norma-norma hukum tersebut bertentangan atau tidak dengan ketentuan di UUD 1945. Bagaimana kedudukan UUD NRI 1945? A. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sumber hukum tertinggi tertinggi dalam pengertian setiap produk hukum seperti PP, Perpres, PK, dan setiap kebijaksanaan pemerintah harus berlandaskan UUD 1945. B. Undang-Undang Dasar 1945 menempati kedudukan tertinggi dalam berarti 1945 dijadikan sebagai sumber hukum dari semua peraturan perundang-undangan di negara kesatuan Republik Indonesia. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan, ada yang bertanya? Oke, silakan. Kenapa sesuatu negara memiliki undang-undang dasar? Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sumber hukum tertulis tertinggi dalam mengatur setiap produk hukum seperti UU, PP, Perpres, PK, dan setiap kebijaksanaan pemerintah harus berlandaskan UUD 1945. Kenapa setiap negara harus memiliki undang-undang? Kelompok lain ada yang membantu kelompok ini? Apa sudah bisa? Kenapa suatu negara harus memiliki undang-undang dasar? Bu, oke silakan.
Rujukan undang-undang. Segala sumber hukum, ya, hukum yang tertinggi tadi yang dibacakan saling tadi ditanyakan juga oleh kelompok ini, ya. Oke, sudah menyebutkan hal ibu dan ibu akan merefleksi pembelajaran kita hari ini. Silakan kalian isi dulu, ya. Refleksinya, ya. Pembelajaran kita hari ini sudah selesai, ya. Minggu depan kita akan lanjut materi tentang peraturan perundang-undangan, ya. Sebelum kita akhiri pembelajaran ini, kita sama-sama mengucapkan hamdalah dulu. Supaya kalian berkah ilmunya, ya. Dan tolong setelah sholat berdoa, ya. Baiklah teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai. Ya, pembelajaran kita selesai hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.